Yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan observasi. Kemudian yang kedua kita bisa lakukan dengan wawancara. Yang ketiga kita bisa lakukan dengan studi dokumen. Yang keempat kita bisa lakukan dengan cara angket. Nah, keempat-empat ini disebut sebagai instrumen. Jadi instrumen itu tidak hanya dalam bentuk Bapak Ibu buat sebuah itu saja, tidak. Kan disebut instrumen itu namanya instrumen itu alat yang mengiringi. Observasi ketika dalam pelaksanaan pembelajaran. Wawancara, jadi Bapak Ibu juga melakukan kegiatan proses wawancara dengan guru. Studi dokumen berarti pengamatan terhadap dokumen itu melihat dokumen apa? Perangkat pembelajaran. Kemudian angket itu yang Bapak Ibu bagikan sebagai bentuk proses penilaian itu. Itu disebut dalam konteks analisis kualitatif. Maka yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Ketika angket yang digunakan itu bisa dua model, boleh dianalisis secara kualitatif, boleh secara kuantitatif. Nanti babak keduanya kuantitatif. Nah, tentu ketika tadi sudah ada beberapa kali temuan, itu sudah menunjukkan pertama, tidaknya ada penyebab. Yang kedua, Bapak tadi menyebutkan ada solusi. Nah, sekarang saya tanya, dari solusi itu sebetulnya bisa ditarik sebagai program pengawasan kita. Saya tulis di situ sudah hampir lebih dari 18, berarti Bapak bisa melakukan kegiatan pembinaan 18 kali. Jadikan sebagai kurikulum tanpa disadari. Satu, lemah tadi ngomong kan? RPP. Yang kedua, silabus. Yang ketiga, KKN. Yang keempat, guru efektif. Kelima, tentang penilaian. Keenam, tentang apa lagi Pak? Jadi konteks baru administrasi. Agenda harian. Dan banyak sekali. Tapi kalau RPP kan nanti Bapak rujuk di 5164. Kalau silabus tadi betul 22 tahun 2016 dari 2018. KKN 5161 untuk MI, 5162 untuk MTS. Kemudian 3751 untuk MA. Nah, analisis minggu efektif dibikin sendiri. Saya sudah bikin itu video tutorialnya tentang bagaimana membuat analisis minggu efektif berminggu. Kemudian penilaian kan tadi sudah disampaikan temuannya rata-rata terkait dengan penilaian sikap. Ada kalau penilaian pengetahuan kan rata-rata ini Pak ya, tidak ada persoalan, kemudian keterampilan. Nah, 3 aspek ini ada di SKDD sama Pak, 5162 kalau untuk MTN, kalau yang FI 5161, kalau MA 37. Secara umum kan Bapak Ibu ini sudah punya program 3 tentang pembinaan penilaian. Pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap itu kan bentuknya ada 3 Pak ya. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah penilaian diri, kemudian penilaian antar teman. Nah, observasi itu dilakukan oleh 3 guru. Pertama adalah guru mapel, yang kedua adalah wali kelas atau guru kelas, yang ketiga guru BK. Nah, ini disebut sebagai penilaian yang utama. Kalau ini penilaian penunjang. Karena ini sifatnya penilaian penunjang, maka dapat dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester. Jadi untuk memeriksa penilaian diri dan penilaian akhir tahunan itu cukup guru hanya membuat 1 semester cuma 1 kali. Jadi tidak usah banyak-banyak sebagai penguat yang utama. Nah, untuk observasi ini kan karena utama dalam konteks penilaian sikap, maka hasil observasinya ini ditulis di mana Pak? Jurnal guru, jurnal catatan. Jurnal catatan ini
sebagai bentuk dari hasil pengamatan. Bentuknya itu begini Pak, nanti Bapak Ibu bisa dilihat guru melakukan ini atau tidak. Momen, kemudian waktu, kapan peristiwanya, kemudian ini peristiwanya apa, terus aspek yang terjadi itu misalkan katakanlah terkait dengan aspeknya Pak, misalkan kedisiplinan, kemudian di sini ada solusinya. Itu di juknis penilaian yang terkait dengan penilaian sikap. Setiap kejadian apapun harus ditulis. Nah itu diperiksa oleh kita, itu namanya jurnal penilaian yang terkait dengan penilaian sikap. Terakhir saya ingin menyampaikan dari sekian banyak yang tadi barusan Bapak Ibu lakukan temuan-temuan itu, saya menyimpulkan ada 4 namanya. Yang pertama yang barusan saya jelaskan itu menyangkut aspek 1, kompetensi guru, betul kan? Atau kompetensi guru. Dia tidak memahami, tadi yang sudah jelas, tidak memahami Permendikbud, SK Dirjen, bagaimana menyusun ibu efektif. Berarti itu kan menyangkut kompetensi guru kan begitu. Nah kompetensi guru itu harus ditingkatkan. Bagaimana upaya cara meningkatkannya? Ada melalui kegiatan yang disebut dengan PKB. Kita akan masuk dia. PKB itu kan ada 3 unsur kan, betulnya Pak ya? Ada pengembangan diri, kemudian apa lagi Pak? Karya inovatif, terakhir publikasi ilmiah atau pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, karya inovatif. Nah, dalam konteks untuk mengarahkan kepada aspek itu, kegiatan PKB bisa dilakukan lewat 3 hal. Pertama, secara internal. Nah, fungsi pengawas kalau yang terkait dengan secara internal hanya memberikan dorongan dan kontrol. Contoh, guru terbuka buku, didorong oleh kita suruh beli buku. Kalau misalkan ternyata guru tidak punya laptop, didorong oleh kita punya laptop, diutamakan yang sudah sertifikasi. Itu kan dalam kerangka peningkatan kompetensi dirinya secara internal. Yang ketiga, kita menyampaikan ada grupnya kan biasanya pengawas. Ini ada terkait dengan webinar peningkatan kompetensi guru, kasihkan. Jadi sifatnya pengawas di situ adalah mengarahkan dan memberikan motivasi. Dalam konteks apa Pak? Aspek PKB secara internal. Jadi fungsi pengawas di situ. Jadi tidak memberikan guru terbuka buku, bere buku ya, pengawas itu. Terbuka laptop, itu sudah internal. Yang kedua adalah secara internal ini berarti secara mandiri Pak. Yang kedua adalah secara bersama. Nah ini secara bersama itu lewat MGMP atau KKG. Fungsi pengawas di mana? Pemberdayaan terhadap KKG dan MGMP. Kalau di Garut mah setiap KKG dan MGMP itu ada pembinanya 1, ada yang 2 pengawas. Sudah dibagikan, didistribusikan. Saya sebagai pembina MGMP matematik di MTN. Di MGMP Alia ada juga pembinanya pengawas lain. Walaupun memang ada yang tidak sesuai Pak, karena kan pengawas terbatas. Juga kan MGMP matematik kan ada di MTS, ada di Alia. Kalau kebetulan pengawasnya di situ hanya ada yang berlatar belakang matematik cuma Pak Munib saja, yang lain MGMP matematika Alia, ya berarti bukan oleh orang matematik. Tapi fungsinya kontennya bukan kepada substansi matematikanya, tetapi bagaimana mendorong pemberdayaan itu supaya kita kontrol. Ada kegiatan apa nih? Kapan melakukan kegiatan? Mau webinar kapan? Mau seminar kapan? Mau workshop kapan? IHT kapan? Pelatihan kapan? Ngobrol masalah kisi-kisi soal kapan? Kalau bisa kita lakukan dalam konteks pedagogiknya oleh kita, tapi yang terkait kalau dia minta materi kompetensi yang profesional, jangan oleh kita, panggil orang lain, kasih tahu ini mesti harus iuran karena dibutuhkan narasumber dari luar.
Gitu Pak, itu pengontrolan yang terkait dengan ini. Yang ketiga Bapak Ibu, nah ini secara eksternal dari inisiasi pengawas. Jadi kalau inisiasi pengawas itu berarti by apa Pak? By program. Karena pengawas sudah menemukan masalahnya, tidak semua dilakukan konteksnya pembinaan oleh pengawas semua. Capek Pak. Apalagi kalau masalahnya sampai 30, ini pun yang dilakukan baru apa Pak? Inventarisir 1-2 orang guru yang oleh Bapak Ibu supervisi. Kalau yang disupervisi 40 masalahnya tidak beda. Capek Pak. Jadi ada yang menjadi bagian dari program pengawas, biarkan ini juga kan sama, MGIP juga program bagian dari pengawas juga kan, ada perannya di Permen 4 RB nomor 21 tahun 2010 itu salah satu tugas pengawas apa? Membuat program bersama. Nah, yang terkait dengan apa? Pemberdayaan MGIP-nya kan ada melalui KKG MGIP. Nah ini di sini. Nah kalau ini program kita Pak, pembimbingan dan pelatihan guru, nah ini maksudnya di bagian ini yang itu kompetensi guru. Nah tentu ketika menjawab kompetensi guru, efeknya di sini Pak, ketika masuk pada wilayah yang terkait dengan inisiatif pengawas, maka ada tanggung jawab pengawas yaitu terkait dengan kompetensi pengawas dan wawasan. Kira-kira begitu kan? Itu kan jadi hukum alam, konsekuensi logis. Ada masalah di guru, temuannya ada, Bapak sudah memberikan solusi. Solusinya mau diselesaikan sama siapa? Kalau bisa diselesaikan secara mandiri silakan. Kalau bisa diselesaikan melalui M4 MGIP boleh. Kalau tidak, melalui saya aja inisiatif pengawas berbasis program bimbingan dan pelatihan kan di Permen 4 RB itu. Maka kompetensi pengawasnya juga harus ada. Supaya solusi tadi terjawab. Kan munculnya masalah itu dicari itu adalah penyebabnya. Selama penyebabnya tidak ditemukan, solusi apapun tidak akan selesai. Dan tadi Bapak sudah menyebutkan, ini penyebabnya adalah yang saya sampaikan besar, kompetensi guru. Berarti penyelesaiannya kita harus wajib meningkatkan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru bisa melalui lewat PKB, jalur secara mandiri, secara bersama, atau ada inisiatif yang dilakukan oleh pengawas. Ketika dilakukan inisiatif oleh pengawas, berarti perlu ada peningkatan kompetensi pengawas. Hari guru kemisannya RPP, kemudian misalkan pengawasan panas RPP. Iya KKN masih banyak kan, oh iya KKN hukuman apa? Pohon aku bener. Boleh ada solusi dari KKN. Sampai ada pernah debat dengan ini Pak, dengan apa sih? Bukan debat, diskusi dengan pengawas madrasah itu terkait KKN. Kan di saya mah sudah dibiasakan KKN madrasah itu ada KKN tunggal. Jadi satu sekolah itu punya nilai KKN 1, 70, 75. Bapak dasarnya dari mana? Kebetulan pengawas MTF. Ya dasarnya kan dari SK Dirjen 5162 tentang mekanisme nilai. Sudah dibaca belum sama Bapak? Saya bilang sudah. Coba baca lagi. Tidak pernah menyebutkan KKN tunggal satuan pendidikan dalam definisi. Yang disebutkan adalah KKN tunggal berbasis level. Jadi kalau berbasis level itu pendekatannya adalah guru menyusun KKN dengan pertimbangan intens siswa, kompleksitas, daya dukung. Setelah ini masing-masing guru hafal didapatkan nilai angka KKN-nya. Tiap hafal muncul di sini. Mapel 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini punya KKN juga dijumlahkan. Lalu dibagi jumlah mapel. Misalkan yang ini kelas 7 Pak ya. Jumlah. Yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan observasi.
Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan dengan wawancara. Yang ketiga, kita bisa lakukan dengan studi dokumen. Yang keempat, kita bisa lakukan dengan cara angket. Nah, keempat-empat ini disebut sebagai instrumen. Jadi instrumen itu tidak hanya dalam bentuk Bapak Ibu membuat sebuah itu saja, tidak. Kan disebut instrumen itu, namanya instrumen itu alat yang mengiringi. Observasi ketika dalam pelaksanaan pembelajaran. Wawancara, nanti Bapak Ibu juga melakukan kegiatan proses wawancara dengan guru. Studi dokumen berarti pengamatan terhadap dokumen itu, melihat dokumen apa? Perangkat pembelajaran. Kemudian angket itu yang Bapak Ibu bagikan sebagai bentuk proses penilaian itu disebut dalam konteks analisis kualitatif. Maka yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Ketika angket yang digunakan itu bisa dua model, boleh dianalisis secara kualitatif, boleh secara kuantitatif. Nanti babak keduanya kuantitatif. Nah, tentu ketika tadi sudah ada beberapa kali temuan, itu sudah menunjukkan pertama, tidaknya ada penyebab. Yang kedua, Bapak tadi menyebutkan ada solusi. Nah, sekarang saya tanya, dari solusi itu sebetulnya bisa ditarik sebagai program pengawasan kita. Saya tulis di situ sudah hampir lebih dari 18, berarti Bapak bisa melakukan kegiatan pembinaan 18 kali. Jadikan sebagai kurikulum tanpa disadari. Satu, lemah tadi ngomong kan RPP. Yang kedua, silabus. Yang ketiga, KKN. Yang keempat, minggu efektif. Kelima, tentang penilaian. Keenam, tentang apa lagi Pak? Jadi konteks baru administrasi. Agenda harian. Dan banyak sekali. Tapi kalau RPP kan nanti Bapak rujuk di 5164. Kalau silabus tadi betul 22 tahun 2016, jadi 2018. KKN 5161 untuk MI, 5162 untuk MTS, kemudian 3751 untuk MA. Nah, analisis minggu efektif dibikin sendiri. Saya sudah bikin itu video tutorialnya tentang bagaimana membuat analisis minggu efektif berminggu. Kemudian penilaian. Penilaian kan tadi sudah disampaikan temuannya rata-rata terkait dengan penilaian sikap. Ya, kalau penilaian pengetahuan kan rata-rata ini Pak ya, tidak ada persoalan, kemudian keterampilan. Nah, 3 aspek ini ada di SKDN apa? 5162. Kalau untuk MTN, kalau yang FI 5161, kalau MA 37. Secara umum kan Bapak Ibu ini sudah punya program 3 tentang pembinaan penilaian. Pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap itu kan bentuknya ada 3 Pak ya? Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah penilaian diri, kemudian penilaian antar teman. Nah, observasi itu dilakukan oleh 3 guru. Pertama adalah guru mapel, yang kedua adalah wali kelas atau guru kelas, yang ketiga guru BK. Nah, ini disebut sebagai penilaian yang utama. Kalau ini penilaian penunjang. Karena ini sifatnya penilaian penunjang, maka dapat dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester. Jadi untuk memeriksa penilaian diri dan penilaian akhir tahunan itu cukup guru hanya membuat 1 semester cuma 1 kali. Tidak usah banyak-banyak sebagai penguat yang utama. Nah, untuk observasi ini kan karena utama dalam konteks penilaian sikap, maka hasil observasinya ini ditulis di mana Pak? Jurnal guru, jurnal catatan. Jurnal catatan ini sebagai bentuk dari hasil pengamatan. Bentuknya itu begini Pak.
Jadi Bapak Ibu bisa dilihat guru melakukan ini atau tidak. Momen, kemudian waktu, kapan peristiwanya, kemudian ini peristiwanya apa, terus aspek yang terjadi itu misalkan katakanlah terkait dengan aspeknya Pak, misalkan kedisiplinan, kemudian di sini ada solusinya. Itu di juknis penilaian yang terkait dengan penilaian sikap. Setiap kejadian apapun harus ditulis. Nah itu diperiksa oleh kita, itu namanya jurnal penilaian yang terkait dengan penilaian sikap. Terakhir saya ingin menyampaikan dari sekian banyak yang tadi barusan Bapak Ibu lakukan temuan-temuan itu, saya menyimpulkan ada 4 berbeda. Yang pertama yang barusan saya jelaskan itu menyangkut aspek 1, kompetensi guru, betul kan? Atau dia tidak memahami, tadi yang sudah jelas, tidak memahami Permendikbud, SK Dirjen, bagaimana menyusun minggu efektif. Berarti itu kan menyangkut kompetensi guru, kan begitu. Nah, kompetensi guru itu harus ditingkatkan. Bagaimana upaya cara meningkatkannya? Ada melalui kegiatan yang disebut dengan PKB. Kita akan masuk lagi. PKB itu kan ada 3 unsur kan, betulnya Pak ya? Ya. Ada pengembangan diri, kemudian apa lagi Pak? Karya inovatif, terakhir publikasi ilmiah atau pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, karya inovatif. Nah, dalam konteks untuk mengarahkan kepada aspek itu, kegiatan PKB bisa dilakukan lewat 3 hal. Pertama, secara internal. Nah, fungsi pengawas kalau yang terkait dengan secara internal hanya memberikan dorongan dan kontrol. Contoh, guru terbuka buku, didorong oleh kita suruh beli buku. Kalau misalkan ternyata guru tidak punya laptop, didorong oleh kita punya laptop, diutamakan yang sudah sertifikasi. Itu kan dalam kerangka peningkatan kompetensi dirinya secara internal. Yang ketiga, kita menyampaikan, ada grupnya kan biasanya pengawas. Ini ada terkait dengan webinar peningkatan kompetensi guru, kasihkan. Jadi sifatnya pengawas di situ adalah mengarahkan dan memberikan motivasi. Dalam konteks apa Pak? Aspek PKB secara internal. Jadi fungsi pengawas di situ. Jadi tidak memberikan guru terbuka buku, bere buku, ya, pengawas itu. Terbuka laptop, balikin lagi. Itu secara internal. Yang kedua adalah secara internal ini berarti secara mandiri Pak. Yang kedua adalah secara bersama. Nah ini secara bersama itu lewat MGMP atau KKG. Fungsi pengawas di mana? Pemberdayaan terhadap KKG dan MGMP. Kalau di Garut mah setiap KKG dan MGMP itu ada pembinanya 1, ada yang 2 pengawas. Sudah dibagikan, distribusikan. Saya sebagai pembina MGMP matematik di MTS. Di MGMP alias ada juga pembinanya pengawas lain. Walaupun memang ada yang tidak sesuai Pak, karena kan pengawas terbatas. Juga kan MGMP matematik kan ada di MTS, ada di Alia. Kalau kebetulan pengawasnya di situ hanya ada yang berlatar belakang matematik cuma Pak Munib saja, yang lain MGMP matematika Alia, ya berarti bukan oleh orang matematik. Tapi fungsinya kontennya bukan kepada substansi matematikanya, tetapi bagaimana mendorong pemberdayaan itu supaya kita kontrol. Ada kegiatan apa nih? Kapan mau melakukan kegiatan? Mau webinar kapan? Mau seminar kapan? Mau workshop kapan? IHT kapan? Pelatihan kapan? Ngobrol masalah kisi-kisi soal kapan? Kalau bisa kita lakukan dalam konteks pedagogiknya oleh kita, tapi yang terkait kalau dia minta materi kompetensi yang profesional, jangan oleh kita, panggil orang lain, kasih tahu, ini mesti harus iuran karena dibutuhkan narasumber dari luar. Gitu Pak, itu pengontrolan yang terkait dengan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Nah, ini secara eksternal dari inisiasi pengawas. Jadi kalau inisiasi pengawas itu berarti by apa Pak? By program. Karena pengawas sudah menemukan masalahnya, tidak semua dilakukan konteksnya pembinaan oleh pengawas semua. HP Pak. Apalagi kalau masalahnya sampai 30, ini pun yang dilakukan baru apa Pak? Inventarisir 1-2 orang guru yang oleh Bapak Ibu supervisi. Sing kalau yang disupervisi 40 masalahnya beda-beda. HP Pak. Jadi ada yang menjadi bagian dari program pengawas. Dia akan, ini juga kan sama, MGP juga program bagian dari pengawas juga kan. Ada perannya di Permen 4 RB nomor 21 tahun 2010 itu salah satu tugas pengawas apa? Membuat program bersama. Nah, yang terkait dengan apa? Pemberdayaan MGP-nya kan ada melalui KKG MGP. Nah, ini di sini. Nah, kalau ini program kita Pak, pembimbingan dan pelatihan guru, nah, maksudnya ada ini ya. Itu kompetensi guru. Nah, tentu ketika menjawab kompetensi guru, efeknya di sini Pak, ketika masuk pada wilayah yang terkait dengan inisiatif pengawas, maka ada tanggung jawab pengawas yang terkait dengan kompetensi pengawas dan wawasan. Kira-kira begitu kan? Itu mah jadi hukum alam, konsekuensi logis. Ada masalah di guru, temuannya ada, Bapak sudah memberikan solusi. Solusinya mau diselesaikan sama siapa? Kalau bisa diselesaikan secara mandiri, silakan. Kalau bisa diselesaikan melalui forum MGP, boleh. Kalau tidak, melalui saya aja, inisiatif pengawas berbasis program bimbingan dan pelatihan kan di Permen 4 RB itu. Maka kompetensi pengawasnya juga harus ada. Supaya solusi tadi terjawab. Kan munculnya masalah itu dicari itu adalah penyebabnya. Selama penyebabnya tidak ditemukan, solusi apapun tidak akan selesai. Dan tadi Bapak sudah menyebutkan, ini penyebabnya adalah yang saya sampaikan besar, kompetensi guru. Berarti penyelesaiannya kita harus wajib meningkatkan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru bisa melalui lewat PKB, jalur secara mandiri, secara bersama, atau ada inisiatif yang dilakukan oleh pengawas. Ketika dilakukan inisiatif oleh pengawas, berarti perlu ada peningkatan kompetensi pengawas. Hari guru sebisanya RPP, kemudian misalkan pengawasnya kepanas RPP. Guru, iya KKN masih banyak kan, mungkin KKN hukuman apa? Pokoknya itu bener. Jadi ada solusi dari KKN. Sampai ada saya pernah debat dengan ini Pak, dengan apa sih? Bukan debat, diskusi dengan pengawas madrasah itu terkait KKN. Kan di saya mah sudah dibiasakan KKN madrasah itu ada KKN tunggal. Jadi satu sekolah itu punya nilai KKN 1, 70, 77. Bapak dasarnya dari mana? Kebetulan pengawas MTS. Ya dasarnya kan dari SK Dirjen 5162 tentang mekanisme nilai. Sudah dibaca belum sama Bapak? Saya bilang sudah. Coba baca lagi. Tidak pernah menyebutkan KKN tunggal satuan pendidikan dalam definisi. Yang disebutkan adalah KKN tunggal berbasis level. Jadi kalau berbasis level itu pendekatannya adalah guru menyusun KKN dengan pertimbangan intens siswa, kompleksitas, daya dukung. Setelah ini masing-masing guru mapel didapatkan nilai angka KKN-nya. Setiap mapel muncul di sini mapel 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini punya KKN juga dijumlahkan. Lalu dibagi jumlah mapel. Misalkan yang ini kelas 7 ya. Jumlah